Ya Allah, ya Rabbi, panjenengan kula tangisi, kula nyuwun disakeni dosa kula nyuwun diampuni. Para santri putra lan putri mulai iki sedher ngaji kanggo sangu yen wis mati yen ditimbali marang Gusti kabeh manungsa bakal mati yen wis mati terus dihabisi diundungi dikasih menyai dipotong karo kain moni dijekake terus disolati dilakoke ning jero jeburi dikubur ning jero bumi jero kuburan rasane wedi sing lawan kabeh padha bali ora ana sing gelem ngancani ora ana WhatsApp. amale kurang bakal rugi. Ya Allah, ya Rabbi, panjenengan kula tangisi, kula nyuwun disakeni dosa kula nyuwun diampuni. Ada yang tanya ziarah kubur menurut sunnah Nabi. Dulu Nabi pernah melarang berziarah kubur. Tapi akhirnya diperbolehkan. Nabi pernah melarang kalian ziarah kubur, terus akhirnya diperbolehkan. Karena apa? Untuk mengingat akhirat. Jadi istilahnya boleh berziarah WhatsApp. untuk mengingat akhirat. Jadi barang siapa ziarah kubur itu diperbolehkan untuk mengingat akhirat. Maksudnya untuk mengingat kematian. Hadis riwayat Muslim itu kurang lebih seperti itu. Tata ziarah kubur itu biasanya pertama kali salam, mulus salam untuk ahli kubur. Berikutnya bacaan menurut sunnah Nabi. Bacaan itu bacaan-bacaan itu ya bebas, tidak harus, tapi menurut sunnah itu Al-Qadr 7 kali, Al-Qadr 7 kali, terus Al-Fatihah 3 kali, surat Falak 3 kali, surat An-Nas 3 kali, surat Ikhlas 3 kali, ayat kursi 3 kali. Ulangi lagi ya, Al-Qadrnya itu 7 kali, terus Fatihah 3 kali, Falaknya 3 kali, Anas 3 kali, surat Al-Ikhlas 3 kali, ayat kursi 3 kali, baru mendoakan si mayat. Nah, itu kurang lebih seperti itu menurut sunnah Nabi kalau ziarah kubur. Tapi seandainya ziarah kubur kamu berdoa apa saja boleh, yang penting tidak boleh meminta-minta. Mendoakan apa saja terserah panjenengan, tapi yang dilarang itu meminta-minta kepada ahli kubur, karena ahli kubur siapapun itu tidak bisa memberi syafaat, walaupun seorang wali. Wali pun tidak bisa memberi syafaat kepada siapapun kecuali satu orang, hanya Nabi saja yang bisa memberi syafaat kepada umat muslim pada umumnya. Terus ada yang tanya lagi, itu ada
apakah boleh melangkahi makam dan lain-lain. Nah, semestinya tergantung dari kondisinya. Melangkahi makam, menginjak, yang dimaksud itu menginjak makam, duduk di atas makam, tergantung kondisinya. Kalau seseorang baru dimakamkan otomatis dilangkahi dan kuburannya diinjak-injak. Diinjak-injak maksudnya untuk memadatkan, bukan diinjak-injak untuk menghina. Harus dibedakan. Nah, seseorang kalau ziarah kubur hendaknya tidak melangkahi makam. Makamnya jangan dilangkahi, jangan diinjak kalau berziarah kubur. Kecuali beda tadi orang yang mengkubur, memakamkan, kan beda. Dan ada pula seorang kiai yang mendoakan, mentalkin mayat dan lain-lain, itu mendoakan si mayat dan lain-lain, itu menginjak kubur di tengah kuburan. Makam terus diinjak. Ada, pernah saya lihat itu berkali-kali. Mungkin riwayatnya bagaimana, mungkin saya nggak begitu paham kenapa kok seperti itu. Tapi ada juga yang menginjak kubur. Tapi aturannya menginjak kubur malah tidak boleh. Nah, mungkin karena yang maksudnya menginjak kubur itu baru dimakamkan. Maksudnya setelah orang tersebut meninggal, dimakamkan, dikuburkan, mesti kuburannya dijajah. Habis itu kiainya itu mendoakan, itu di atas makam persis, bukan di sampingnya. Ada yang di sampingnya, ada yang di makam di atasnya. Itu ada, dan saya sering melihat. Yang paling betul itu di dekat kepalanya si mayat. Posisinya kalau ziarah kubur itu posisinya di samping mayat. Ada dua alternatif. Karena mayat itu kepala selalu, kalau di Indonesia, kalau di Kudus ini, kepala mayat kan selalu di utara, menghadapnya ke barat. Ada yang berpendapat, ya kita menghadap mayat, jadi menghadap mayat berarti dia menghadap ke timur, membelakangi kiblat. Ada yang berpendapat seperti itu. Di atas makam, tapi dia menghadap ke timur, menghadap kepala si mayat, membelakangi kiblat. Ada, itu untuk mentalkin. Tapi ada pula dia menghadap kiblat, berarti mayat di depannya, mayat di depannya tapi di bawah, otomatis kita di belakangi mayat karena mayatnya miring ke kiblat. Ada seperti itu. Tapi semua itu sama-sama betulnya. Mereka punya dalil tersendiri. Mereka adanya berbuat seperti itu pasti punya riwayat dan punya dalil sendiri. Jadi perbedaan itu enggak masalah. Yang penting jangan, kalau ke makam orang tua, makam siapapun jangan dilangkai, jangan sengaja diinjak-injak, jangan. Kalau tidak ada keperluan, kecuali keperluan lain, misalkan membabati rumput, membersihkan dan lain-lain, otomatis kan menginjak-injak lokasi. Tapi kalau nggak menginjak-injak nggak apa-apa. Tapi upayakan jangan menginjak-injak makam atau melangkahi makam atau duduk di makam tanpa ada keperluan tersendiri. Itu. Dan yang paling dilarang itu adalah tawaf, mengkelilingi makam seperti mengkelilingi makam wali. Ada wali Allah itu sering dikelilingi. Banyak itu malah dilarang. Tawaf makam, mengelilingi makam seperti orang melakukan tawaf, mengelilingi berkali-kali, itu malah itu dilarang. Tawaf itu ya hanya di Ka'bah saja. Nggak boleh makam itu dikultuskan seperti itu. Itu malah dilarang. Dilarang mengelilingi makam wali, makam siapapun termasuk makam orang tua, tidak boleh. Kan gitu, tidak boleh. Makam wali, makam orang tua tidak boleh dikelilingi seperti orang melakukan tawaf. Itu dilarang. Jadi intinya seperti itu. Tadi ini yang ditanyakan tadi kan berziarah kubur, sunahnya bagaimana, anjurannya seperti apa, bacaan-bacaan seperti yang saya terangkan. Hadisnya ada, hadis riwayat Muslim. Dan untuk melakukan ziarah kubur kalau nggak ada keperluan sesuatu, misalkan nggak ada keperluan sesuatu, misalkan makam kan ada yang dijungkup atau mungkin dikasih apalah kayak berada kan. Nah, kan itu berarti menginjak-injak. Kalau di atasnya atau melangkah ya nggak apa-apa, karena kebutuhan renovasi makam.
kalau tidak ada kebutuhan renovasi sengaja menginjak makam, nggak boleh. Jadi lewatnya harus tidak menginjaknya, jangan melangkahi makam. Upayakan seperti itu yang dilarang. Cukup sekian, nggak ada pertanyaan lain? Ada? Sekitar tadi ya. Saya dengar Pak, rumput di atasnya makam itu tidak boleh dibersihin. Ada. Mendoakan gitu rumputnya. Ada yang berpendapat rumput di atas makam tidak boleh dibersihkan karena rumput itu ikut berzikir. Karena ada yang itu betul, bagus. Maksudnya membersihkan makam jangan bersih sampai kelihatan tanahnya. Tapi seandainya dibersihkan ya nggak apa-apa. Yang penting itu doanya kalian terhadap si mayat, warga dan lain-lain. Seandainya dibersihkan nggak apa-apa, nanti tumbuh rumput lagi. Kan itu kan. Ada yang berpendapat seperti itu, ada yang berpendapat rumput itu ikut zikir, jadi nggak boleh dibersihkan. Tapi kalau rumput nggak dibersihkan seperti alang-alang dan tanaman liar, kan nanti merusak lokasi makam. Satu, merusak lokasi makam dan membuat kotor makam. Nah, nggak dibersihkan terus alang-alangnya tinggi dan lain-lain, rumput tinggi dan lain-lain. Karena pendapat para ulama. Karena saat Rasul sendiri dulu berziarah kan pernah memakai pelepah kurma, potong sigar jadi dua untuk makam. Pernah. Nah, akhirnya karena Rasulullah pernah melakukan hal tersebut, akhirnya apapun yang berhubungan dengan daun, kadang itu ada seseorang yang ke makam itu ya ngikuti Rasulullah. Kalau di sini nggak ada kurma, mungkin dia pakai palem, pakai kelapa. Itu kan khusus Rasulullah. Kalau nggak Rasulullah kan nggak mungkin Rasulullah yang bisa memberi syafaat. Kalau kiai atau wali pun tidak seperti itu. Nggak tahu wali doa. Tapi bagaimanapun yang penting nomor satu doanya. Nah makanya kan begini, ada perbedaan-perbedaan. Seperti inilah kurang lebihnya. Kalau dalam hadis diterangkan, kalau berdoa kan harus memakai pewangian. Wewangian itu tidak diterangkan wewangian minyak apa, mereknya apa, berbentuk minyak atau tidak. Lah orang Jawa kadang itu berdoa pakai wewangian itu menyan dianggap menyan wangi, boleh. Cuman kadang ada seorang ulama yang menganggap itu wah musyrik, itu ngundang setan. Lah setannya mana yang diundang? Dan itu kalau dia menganggap itu wangian boleh saja. Memang tidak diterangkan dalam hadis. Dikiaskan para ulama itu menyan wangi. Jadi berdoa pakai wangian. Sama juga berdoa memakai bunga mawar merah, kembang setaman dan lain-lain. Kan hadisnya juga nggak ada. Karena apa? Di Arab Saudi nggak. Zamannya Rasul nggak ada bunga mawar seperti ini, melati, kan nggak ada. Makanya Rasul tidak melakukan seperti itu. Karena tidak ada. Di sana tidak ada, di Arab Saudi tidak ada bunga mawar, nggak ada bunga seperti yang kita itu loh. Tapi kalian memakai bunga untuk berziarah atau berdoa, boleh. Karena dengan harapan bunga tersebut itu dianggap bunga yang wangi, yang harum. Nah, lain lagi kalau di Arab Saudi mungkin pakai minyak wangi. Di sini juga boleh pakai minyak wangi, lebih bagus dan tidak mengkotori. Minyak wangi lebih bagus, tidak mengkotori. Kan begitu. Minyak wangi kan lebih harum dan nggak mengkotori makam kalau dikasih minyak wangi. Minyak wangi apalah, semprot apa yang oles dan lain-lain. Bunga kan nanti membusuk, mengering, kotor dan lain-lain. Tapi boleh saja pakai bunga, malah lebih bagus pakai minyak wangi. Kan gitu. Seperti di Arab Saudi kan ya semua dipakai minyak wangi. Makamnya Rasulullah pun keswahnya makam Rasulullah, keswahnya dari Ka'bah, batu Hajar Aswad sendiri pun dikasih minyak wangi biar harum. Karena lebih mudah mencari minyak wangi dari bunga-bungaan. Kalau di sini mungkin butuhannya irit. Kenapa orang-orang sekitar kita kalau berziarah pakai bunga mawar? Tujuannya kan irit. Ya boros ya pakai
minyak wangi. Beras lagi pakai uang ratusan ribu. Semua harus itu. Boleh, hilang uangnya tapi. Nek mawar kan sampai busuk, sampai anu. Namanya uang waris itu tinggal ya hilang. Kan gitu. Makanya kenapa orang kadang untuk candaannya kenapa kalau kita ziarah kubur pakai bunga mawar merah, tidak mengasih uang merah. Kalau ngasih uang merah akan hilang. Nek bunga mawar kan sampai busuk. Nah, nek uang berwarna merah taruh di makam kan akhirnya malah cepat hilang. Nah, yang penting itu doanya. Doanya yang penting. Datang ke makam tanpa membawa bunga pun tidak apa-apa. Kalau Rasulullah yang tadi kuceritakan tentang memakai pelepah kurma, karena Rasulullah pernah melihat ahli kubur itu disiksa. Jadi Rasulullah beliau mengambil kurma, disigar, didoakan untuk si mayat itu supaya meringankan siksaannya. Itu kan khusus Rasulullah. Rasulullah kan orang tertentu, tidak seperti kiai-kiai, tidak seperti para wali-wali, tidak seperti saya, tidak seperti yang lainnya. Itu khusus. Ada pertanyaan lagi? Ada? Sekitar tadi? Sudah cukup? Cukup sekian. Yang pada sakit doakan semoga lekas sembuh, yang usahanya sepi rezekinya serbu doakan semoga lancar semua rezekinya, semoga sejahtera selalu, apa yang kau cita-citakan kau dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rahman, kumohon belas kasihan, dosaku berair lautan, ku harapkan dapat ampunan. Majelis lembah pedang bunga di setiap pengajian ingin selalu mengingatkan, sering membaca Al-Quran. Pegang HP bukanlah larangan, bolehlah buat hiburan, asal jangan sampai kebablasan, melupakan kewajiban. Pesan dari Mas Panembahan, kematian bagaikan arisan, tiap insan pasti mendapatkan, duluan atau belakangan. Bedanya ini kawan, arisan ingin dapat duluan,